Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Eka Dewi Suryani dengan NIM 0621015681 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memperlihatkan cara pengukuran dengan alat antropometri dengan tujuan untuk melihat penentuan status gizi seseorang. Jangan lupa disimak ya. Dalam penentuan status gizi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam video ini menggunakan pengukuran secara langsung, yaitu antropometri. Antropometri merupakan metode penilaian status gizi melalui pengukuran berbagai dimensi komponen tubuh manusia dengan tujuan pemeriksaan secara langsung. Nah, berikut beberapa alat yang digunakan untuk pengukuran antropometri. Yang pertama adalah timbangan. Fungsinya untuk mengetahui berat badan seseorang. Alat yang kedua digunakan adalah mikrotois. Fungsinya untuk mengetahui tinggi badan seseorang. Yang ketiga yaitu menggunakan meteran atau pita lila, lida, lipa, atau lipi. Fungsinya untuk mengetahui lingkar tubuh seseorang. Untuk menentukan penilaian status gizi, maka dalam pengukuran dapat dilakukan di tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, UHC, ataupun tempat pelayanan kesehatan lainnya. Dapat dilakukan juga secara individual di rumah masing-masing. Dalam video ini dilakukan di tempat UHC Universitas Pekalongan. Dalam tahap pertama yaitu menimbang berat badan. Pelaksanaannya diawali dengan timbangan injak disiapkan terlebih dahulu dan diletakkan pada permukaan tanah atau lantai yang rata. Kemudian timbangan dikalibrasikan pada angka 0 atau dinetralkan terlebih dahulu. Responden berdiri di atas timbangan dengan posisi badan tegak dan kepala menghadap lurus ke depan. Biasanya, kaki kanan terlebih dahulu diangkat. Setelah itu, hasil pengukuran berat badan dicatat. Kedua, yaitu mengukur tinggi badan. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mikrotois disiapkan dan diletakkan pada dinding yang tegak lurus dengan permukaan tanah atau lantai yang rata. Kemudian, responden berdiri tegak persis di bawah mikrotois tanpa menggunakan alas kaki. Posisi kepala dan bahu bagian belakang, lengan, pantat, dan tumit kaki ditempelkan pada dinding tempat mikrotois dipasang. Mikrotois digeser sampai menyentuh bagian atas kepala responden. Angka yang tertera dibaca sejajar dengan mata praktikan lalu hasilnya dicatat. Ketiga adalah tahap mengukur lingkar lengan atas. Pelaksanaannya diawali dengan posisi pangkal bahu dan posisi ujung siku pada tangan sebelah kiri ditentukan dengan telapak tangan ke arah perut dalam keadaan rileks. Pita lila diletakkan di sepanjang pangkal bahu dan ujung siku. Titik tengah ditentukan antara pangkal bahu dan ujung siku responden. Pita lila pada titik tengah lengan dilingkarkan dan ujung pita dimasukkan pada lubang yang ada pada pita lila. Pita ditarik perlahan dengan posisi pita tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Hasil pengukuran dilihat dan dicatat. Idealnya,
ukuran lingkar lengan atas pada wanita adalah lebih dari 23,5 cm. Jika kurang dari 23,5 cm, maka akan berisiko pada kehamilan dan persalinan wanita tersebut. Tahap keempat adalah mengukur lingkar lengan dada. Awalnya, posisi badan tegap menghadap ke depan, kemudian rentangkan kedua tangan lurus dan ambil pita, lalu mengukur bagian dada. Tidak terlalu longgar atau tidak terlalu ketat. Kemudian catat hasilnya. Tahap kelima dan keenam yaitu pengukuran lingkar pinggang dan lingkar pinggul. Pelaksanaan dari kedua tahap ini sama, yaitu diawali dengan ambil pita meteran. Kemudian berdirilah dengan tegak, tubuh rileks dan rapatkan kaki. Jangan membungkuk atau bersandar karena pengukuran akan keliru. Jangan menahan napas atau menarik perut ke dalam karena hasilnya juga tidak akurat. Ukur badan sedekat mungkin dengan kulit. Ukur badan tepat setelah mengembuskan napas. Ini akan menghasilkan ukuran yang paling akurat. Cobalah mengukur di antara selesai menghembuskan napas dan sebelum menarik napas berikutnya. Nah, pada bagian pengukuran lingkar pinggang, yaitu lingkarkan meteran di bagian pinggang paling kecil. Biasanya posisi ini ada tepat di atas pusar, di atas tulang pinggul. Tempelkan meteran rata di perut, tidak berbelit atau terputar. Jangan menarik meteran, tempelkan saja sampai pas di kulit. Kemudian dilihat dan dicatat. Tahap pengukuran lingkar pinggul, pelaksanaan awalannya sama dengan pengukuran lingkar pinggang. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah lingkarkan pita meteran di sekeliling bagian pinggul yang paling lebar. Ini biasanya ada di bagian pantat yang paling lebar, tepat di bawah sendi paha. Lingkarkan meteran sekali lagi tidak terputar, terbelit atau ditarik dengan kencang. Lalu dilihat kemudian hasilnya dicatat. Dari kedua tahap tersebut, ukur lagi lingkar pinggang dan pinggul untuk berjaga-jaga jika ada perubahan karena bernapas. Ini adalah standar klinis. Tetapi jika Anda hanya ingin tahu gambaran kasarnya, silakan dilewati. Setelah dicatat, lalu dihitung dengan rumus pengukuran RLPP, yaitu bagi lingkar pinggang dengan lingkar pinggul. Hasil pembagian ini adalah rasio pinggang dan pinggul atau RPP. Ambil kalkulator dan bagi hasil pengukuran lingkar pinggang dengan lingkar pinggul. Pada video ini, hasil pengukuran dari lingkar pinggang adalah 97 cm dan lingkar pinggul adalah 110 cm. Jika dihitung dengan rumus RPP, maka hasilnya adalah 0,88. Artinya, pada objek yang saya ukur harus mengevaluasi pola makan dan kebiasaan olahraga, karena pada wanita seharusnya kurang dari 0,8. Nah, sekarang udah tahu kan cara penggunaan alat antropometri dengan benar untuk menentukan status gizi seseorang? Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.